Saudara-saudara, saat menjalani kehidupan, kita diperhadapkan dengan tantangan ataupun situasi-situasi tertentu di mana kita tahu bahwa ada hal-hal dalam kehidupan ini yang mesti kita ubah. Mungkin Anda mengatakan bahwa pada saat ini saya tengah menghadapi sebuah keadaan yang sulit. Karena sikap saya, karena karakter saya ingin mengubahnya, tetapi saya merasa sangat sulit untuk mengubahnya. Bagaimana untuk mengubah hal-hal dalam kehidupan kita yang kita pandang penting untuk diubah, tetapi kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk mengubahnya? Saudara-saudara, Allah menghendaki supaya setiap orang percaya, Anda dan saya, ada dalam sebuah perubahan. Itu yang dikatakan bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Ketika kita percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus, dan kita mau ada dalam sebuah kehidupan yang baik, ingat ini, Allah pun menginginkan kita supaya ada dalam kehidupan yang baik. Dia ingin sebuah pertumbuhan, perkembangan dalam kehidupan Anda. Dan itu tentunya melalui perubahan. Masalahnya adalah seringkali perubahan-perubahan yang berusaha kita lakukan adalah perubahan-perubahan yang temporer. Dalam waktu-waktu tertentu, tetapi tidak menjadi sebuah hal yang permanen atau melekat dalam kehidupan kita. Tantangan bagi kita adalah bagaimana untuk menjadi pribadi yang berubah, mencapai apa yang Allah maksudkan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Anda mengatakan Anda perlu berubah saat ini karena sikap, keputusan, pilihan, karakter Anda membawa Anda dalam keadaan yang sulit, maka kita akan melihat tentang apa yang Allah bisa lakukan dalam kehidupan kita untuk mengubah diri kita. Perubahan adalah hal yang penting dalam hidup kita. Tanpa perubahan, kita tidak akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah atau berhasil. Allah juga mengharapkan perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu, penting untuk kita melihat beberapa prinsip dalam Alkitab yang bisa membantu kita untuk berubah. Perubahan yang dimaksudkan pada saat ini pertama-tama adalah apa yang Allah kerjakan dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana kita bekerja sama dengan Allah untuk menanggapi atau merespons apa yang Allah ingin kita lakukan supaya kita bisa berubah. Kita melihat bacaan Alkitab dalam Kejadian pasal 32 pada ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub. "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberdekatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka-muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha,
karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara-saudara, dari bagian Alkitab itu dikisahkan tentang Yakub yang menipu saudaranya Esau, diburu untuk dibunuh. Yakub melarikan diri, tinggal di Laban pamannya. Lalu ketika dia akan kembali, Esau dikatakan dalam catatan Alkitab hendak menjumpai dia. Yakub ada dalam keadaan takut akan balas dendam saudaranya Esau. Yakub kemudian diceritakan dalam bacaan kita ada dalam keadaan yang krisis dan bergumul dengan Allah. Nah, hal yang pertama dari bagian Alkitab ini yang mau kita lihat sebagai cara bagaimana kita berubah adalah krisis. Seringkali kita mengeluh ketika keadaan hidup itu sulit, ketika kita ada dalam keadaan krisis. Bahkan ketika krisis yang kita alami adalah karena tindakan kita. Tetapi bagian Alkitab ini mengatakan kepada kita begini, krisis adalah cara yang pertama Allah pakai untuk mengubah kehidupan kita. Dengan krisis, kita yang tadinya berjalan dengan keinginan kita, kehendak kita, merasa kita mampu, merasa tidak memerlukan Allah, pada akhirnya ketika jalan buntu, ketika frustasi, mau tidak mau, kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mencari dia. Louis pernah mengatakan bahwa krisis ataupun keadaan sulit adalah megafon atau pengeras suara Allah untuk menarik perhatian kita kembali datang kepadanya. Krisis merupakan sarana yang Allah pakai sebagai sebuah perubahan. Lihatlah, Yakub ketika ada dalam keadaan sulit, ada di dalam krisis, dia mengalami sebuah pergumulan. Dia mengalami sebuah pergumulan dan melihat kembali perjalanan kehidupannya. Bila pada awalnya nilai-nilai yang Allah tanamkan bukanlah hal yang penting, tetapi ketika dia ada dalam konflik, dia mencari Allah dan berusaha melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupannya. Dalam pergumulannya, di tempat yang nanti dia namakan Peniel, menunjukkan bahwa Yakub ketika ada dalam krisis, dia membentuk sebuah karakter atau sikap-sikap yang baru dalam menghadapi kehidupan. Saudara-saudara, krisis dalam kehidupan ini akan membuat kita berhenti dari cara lama. Yang bisa saja salah, bisa saja bertentangan dengan kehendak Allah. Dan cara lama itu tentunya cepat atau lambat, bila bertentangan dengan kehendak Tuhan, akan menggiring kita kepada keadaan hidup yang sulit. Tetapi krisis merupakan sebuah kesempatan untuk mengganti cara kita. Krisis juga merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk mencari Tuhan dan membiarkan Tuhan menolong kita dengan caranya. Bukankah ketika ada dalam keadaan krisis dan tidak berdaya, maka kita akan menyerah. Kita akan berserah pada Tuhan. Kita akan mempercayai Dia. Kadang-kadang orang percaya seperti ini. Datang ke gereja, berdoa, atau berdoa untuk sesuatu yang dia mau kerjakan, tetapi dia tidak pernah mengharapkan Allah menjawab atau menuntun dia. Karena dia merasa saya masih mampu untuk melakukannya. Saya masih bisa. Doa hanyalah sebuah hal yang menjadi basa-basi dan bukan mengandung sebuah kekuatan yang mengubahkan orang percaya dalam kehidupan ini. Prinsip doa jangan lupa. Prinsip doa adalah ketika Anda berdoa, bukan Tuhan yang berubah mengikuti kehendak Anda, tetapi Andalah yang diubahkan oleh Allah mengikuti kehendaknya. Karena itu krisis adalah cara Allah mendorong kita untuk mencari, menyerah, mempercayai dirinya. Dalam krisis, Anda terpaksa keluar dari cara lama Anda. Anda mencari Allah untuk menolong Anda. Ini seumpama begini. Anda memiliki sebuah perahu kecil yang mungkin sudah bocor. Tetapi karena sekian lama Anda ada di perahu itu, Anda merasa nyaman dengan perahu itu. Suatu saat, ketika Anda mengetahui bahwa perahu itu telah bocor, mungkin Anda berdoa kepada Tuhan meminta perahu yang lebih besar. Tetapi Anda tidak bergerak keluar dari perahu kecil Anda yang sudah bocor karena Anda merasa nyaman. Bukankah itu aneh? Tetapi itulah yang seringkali terjadi kepada kita. Kita mau berubah, kita berdoa kepada Tuhan,
tetapi kita tidak mau keluar dari keadaan itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ini sama seperti induk burung Raja Wali mengajarkan anaknya terbang. Dalam usia tertentu sesudah anak Raja Wali itu menjadi Raja Wali kecil, ketika bulu-bulu sayapnya sudah bertumbuh, maka dia mesti belajar terbang dan mencari makan sendiri. Kalau sebelumnya dia diasuh oleh induk Raja Wali, dijaga, dilindungi, ketika bulu-bulu untuk sayapnya telah tumbuh dan siap terbang, maka induk Raja Wali itu akan menendang sangkar atau sarang daripada burung Raja Wali itu. Anak-anaknya mungkin bingung, kenapa induknya menendang sangkar mereka atau sarang mereka. Satu-satunya cara untuk mengajarkan anak-anak burung Raja Wali itu terbang adalah dengan menendang dan membuat sangkar itu tidak nyaman, sarang itu tidak nyaman, dan mereka keluar. Demikian juga ketika kita berdoa mengharapkan Tuhan mengubah kehidupan kita, Tuhan terkadang mesti menggoncangkan kapal atau perahu kita sehingga kita merasa tidak nyaman dan kemudian keluar dari situ untuk mencapai apa yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Sesudah krisis yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, pada tahapan itu perubahan terjadi dengan kita melihat kembali perjalanan kehidupan kita, apa yang telah kita lakukan, kita mengevaluasi diri kita. Nah, untuk membentuk sebuah sikap yang baru, supaya perubahan itu permanen dalam kehidupan kita, maka mesti ada komitmen. Komitmen ini adalah sebuah sikap yang kita tunjukkan bukan sekali-kali. Jadi ketika kita mau menjadi orang yang lebih rajin, maka kerajinan itu tidak hanya pada saat-saat tertentu ketika mood kita, perasaan kita senang, lalu kita mau melakukan ini dan itu dengan rajin, tetapi membutuhkan sebuah komitmen untuk menjadikan kerajinan sebagai karakter kita atau sikap yang melekat dalam diri kita. Itu membutuhkan waktu. Nah, di situ dikatakan bahwa Yakub ketika ada dalam krisis, dia memiliki sebuah komitmen. Dia agak bergumul dengan orang yang dia jumpai di tempat yang dia namai Peniel, dan dia mengatakan bahwa aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Ini sebuah komitmen. Dengan kata lain, aku bilang, apapun yang akan terjadi, saya akan ada di sini, bergumul dengan engkau, sampai engkau memutuskan, engkau memberkati aku. Saudara-saudara, komitmen adalah sebuah tekad yang dibangun dalam kehidupan kita. Untuk melihat bahwa sesuatu yang baik, yang mestinya ada dalam diri kita sebagai sebuah kualitas, dalam karakter kita, kita perjuangkan untuk terus-menerus ada. Kita menghadirkan itu. Atau komitmen merupakan sebuah keadaan di mana ketika krisis melanda, maka kita tidak menyerah. Kita melihat peluang. Kita melihat dan mencari cara lain untuk terus berjuang. J.K. Rowling, penulis novel anak-anak terkenal Harry Potter, adalah sebuah pribadi yang gagal. Seorang pribadi yang pernah gagal. Dia bercerai. Dia bangkrut. Dia kemudian menghadapi kehidupan yang tidak mudah dan mau memutuskan bunuh diri. Hanya saja dia mengingat anaknya. Dalam saat-saat itulah, ketika dia tidak menyerah, dia lalu menulis sebuah novel yang menjadi bestseller, Harry Potter. Bukan cuma bukunya yang booming atau meledak, tetapi ketika novel ini diangkat menjadi sebuah film, novel ini merupakan novel yang menjadikan film-film berdasarkan novel ini menjadi box office atau laris. Dengan kata lain mau dikatakan bagi kita, terkadang dalam keadaan-keadaan tertentu Allah membiarkan krisis itu berlangsung semata-mata supaya karakter kita yang dibutuhkan untuk menjalani sebuah kehidupan yang baik bertumbuh dalam diri kita. Nah, saya hendak mengatakan begini, terkadang dalam keadaan krisis kita tidak sabar. Kita selalu mau supaya persoalan cepat selesai. Kita berusaha mencari jalan pintas untuk keluar daripada krisis itu. Tetapi terkadang ini bertentangan dengan apa yang hendak Allah kerjakan dalam diri kita. Ingat, Allah tidak
berusaha untuk mempermudah kehidupan kita, tetapi dia ingin untuk kita terbentuk dengan karakter-karakter yang baik. Jadi ketika kita berdoa ada dalam krisis, bukanlah kemudian doa kita yang paling penting bagi Allah. Yang paling penting adalah Allah ingin membentuk kita sesuai dengan maksud dan kehendaknya. Sehingga dia bisa menjadikan rancangannya yang baik, rancangannya yang sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Rancangan baik, rancangan yang sempurna. Kita mungkin memahaminya, tetapi untuk melakukannya, kita membutuhkan komitmen. Yakub menunjukkan sebuah komitmen ketika dia bergumul dalam krisisnya. Dia mengatakan, aku tidak melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Demikian juga Anda dan saya. Ketika ada dalam krisis, kita mesti berkomitmen. Apa yang mesti kita lakukan? Bila komitmen itu adalah waktu-waktu doa yang mesti kita berikan kepada Tuhan, maka kapanpun di waktu yang kita komitmenkan untuk berdoa kepada Tuhan, disitulah kita berada. Apapun halangannya, apapun tantangannya, Anda merasa mau berdoa atau tidak berdoa, sudah berkomitmen dengan Tuhan. Melakukannya, lakukanlah. Karena dari waktu-waktu itu, ketika kita berkomitmen, kita teguh berdiri, kita tidak menyerah, maka akan hadir perubahan dalam kehidupan kita. Akan hadir perubahan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan menyerah ketika keadaan sulit. Jangan kemudian menjadi putus asa dan hilang harapan. Tetapi tetaplah pada jalan itu. Karena sebentar saja Anda telah mencapai apa yang telah Tuhan kehendaki supaya Anda memilikinya. Perubahan yang baik, perubahan kepada hal-hal yang baik. Perubahan dalam kehidupan kita selanjutnya terjadi dengan kita mengakui di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa memang kita memiliki kelemahan dan kekurangan. Memang kitalah yang menyebabkan diri kita terjebak atau masuk dalam kekacauan yang tengah terjadi atau krisis yang tengah terjadi. Bukan karena Tuhan tidak mengetahui siapa Anda, tetapi pengakuan itu dibutuhkan sebagai tanda penyerahan diri, kerendahan hati pada Tuhan. Ketika kita mengaku kita bersalah, kita mengaku kita memiliki kelemahan, itu merupakan sebuah hal yang penting karena kita tengah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah cara untuk membuka diri supaya Tuhan bisa masuk dan menolong kita. Karena setiap manusia diberikan kehendak bebas. Dia mau menolak campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika dia mengizinkan Tuhan masuk untuk mengubah hidupnya, Tuhan bertindak dan mengubah hidupnya. Yang kedua, dari sisi kita, sebagai manusia, ketika seseorang mengaku bahwa dia lemah, dia punya kekurangan, dia bersalah, maka ada keinginan untuk mengubah diri. Teori gelas setengah penuh. Teori gelas setengah penuh artinya begini. Contoh yang paling gampang adalah ketika saudara-saudari mendengarkan khotbah ini. Bila saudara-saudari mendengarkan khotbah ini dengan menganggap diri saudara-saudari paling tahu, paling benar, paling bisa, maka khotbah ini dan khotbah sebagus apapun tidak akan bisa mengubah kehidupan saudara-saudari. Karena saudara-saudari merasa paling tahu, paling benar, paling hebat. Orang yang merasa paling tahu, paling benar, paling hebat tidak bisa diubahkan oleh siapapun. Oleh siapapun. Karena dia merasa dia tidak perlu berubah. Sebab dia tahu dia paling benar. Dia tahu dia paling hebat. Siapa yang bisa mengubah dia? Teori gelas setengah penuh mengandaikan kita datang dalam berbagai situasi keadaan kepada orang-orang tertentu yang bisa memberikan nasihat. Ketika membaca firman Tuhan, ketika kita ada dalam seminar misalnya untuk pertumbuhan diri atau perkembangan diri, kita datang mendengarkan dan berniat untuk berubah, maka kita akan berubah. Mengaku bahwa kita butuh diisi, mengaku bahwa kita butuh dilengkapi, butuh dikuatkan oleh Tuhan. Langkah berikut dalam perubahan yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan kita adalah pengakuan.
Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Yang terakhir dalam tahapan perubahan, seperti yang kita baca dari bagian Alkitab tadi, adalah bekerja sama dengan Allah. Mungkin ketika kita ada dalam keadaan-keadaan di mana sikap hidup kita, karakter kita membawa kita dalam keadaan yang sulit, kita berpikir bahwa kita yang paling tahu diri kita. Kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan dengan pertimbangan-pertimbangan dari diri kita sendiri. Menolong diri sendiri, istilahnya begitu. Tapi, bagian terakhir ini mau mengatakan, perubahan tidak akan terjadi sampai Anda bekerja sama dengan Allah. Sampai Anda mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam diri Anda. Di awal khotbah tadi saya mengatakan bahwa perubahan terjadi oleh dua hal. Satu, apa yang Allah kerjakan dalam diri kita. Dua, bagaimana kita merespons ketika Allah menghendaki kita melakukan ini dan itu. Bekerja sama dengan Allah. Kenapa demikian?
Bukankah Allah yang menciptakan Anda dan saya? Dia sangat tahu potensi terbaik kita. Dan dia punya rencana. Dia punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya. Kita mungkin merencanakan hidup ini dengan sudut pandang kita yang terbatas. Dan kita membatasi kehidupan kita sampai di sini misalnya. Tetapi ketika Allah merencanakan sebuah kehidupan dalam kehidupan anak-anaknya, batas kita di sini, Allah menambahkan lebih tinggi. Karena dia tahu potensi kita. Dia tahu yang terbaik dalam diri kita. Sebab itu, ketika Yakub bekerja sama dengan Allah, sesudah Yakub mengaku, iya, nama saya Yakub. Maka Allah memberkati dia dan mengatakan, nama kamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Israel adalah pahlawan Allah. Yakub kemudian menamakan tempat itu Peniel, yang artinya wajah Allah. Yakub menamakan Peniel wajah Allah dengan menghadirkan kasih Allah, kemurahan Allah, kehendak Allah supaya dia menjadi orang yang lebih baik. Dan apa yang dialami oleh Yakub sesudah dia mengalami perubahan adalah dia menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dia menjadi Israel pahlawan Allah. Buyut atau nenek moyang daripada 12 suku Israel yang merupakan cikal bakal daripada bangsa pilihan Allah ini. Saudara-saudara, kembali yang mau dikatakan bagi kita bahwa Tuhan sangat menghendaki hal-hal yang baik ada dalam kehidupan kita. Peniel yang merupakan arti daripada wajah Allah menampakkan wajah Allah yang penuh kasih. Wajah Allah yang ingin memberkati kehidupan manusia. Wajah Allah ingin memperbaiki hal-hal yang rusak dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mengatakan kerusakan itu terjadi karena sikap saya, Allah ingin mengubahnya. Allah ingin memberkati kita. Saudara-saudara, dalam acara Wajah Allah bersama dengan Peniel Misteri kali ini, kita telah membahas tema tentang perubahan dalam kehidupan kita yang kita butuhkan. Dan mungkin saat ini Anda mengatakan, saya tengah ada dalam sebuah kesulitan karena karakter saya, karena pilihan-pilihan saya. Dan ini bukan hal yang pertama saya ada dalam kesulitan seperti ini. Anda menghendaki perubahan. Anda frustasi dan terbentur pada keadaan yang tidak mudah untuk berubah. Prinsip-prinsip tadi mengajarkan kepada kita bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita dan mengubah hidup kita. Yang pertama, dia memakai krisis untuk menarik perhatian kita, membuat kita menyerah, berubah dari cara kita yang lama, memakai caranya, dan mengembangkan kebiasaan yang baru. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen adalah kebiasaan yang kita kembangkan dalam krisis. Kita terus-menerus berusaha melakukannya. Kita tidak menyerah. Kita berkomitmen untuk melakukannya. Kita tidak menyerah sampai Allah mengubah dan memberkati kita. Sampai hal-hal baru yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai sebuah karakter yang baik muncul dalam kehidupan kita. Komitmen. Yang ketiga adalah pengakuan. Mengaku kepada Allah bahwa saya lemah. Sayalah yang bersalah. Saya yang membawa diri saya masuk dalam keadaan ini. Mengaku adalah sebuah wujud kerendahan hati. Meminta pertolongan dari Tuhan. Mengaku juga adalah cara kita membuka diri, mengisi diri dengan kualitas-kualitas yang baru. Tanpa pengakuan, kita tidak akan berubah. Yang terakhir adalah bekerja samalah dengan Allah. Anda mengatakan Anda tahu tentang diri Anda, Allah lebih tahu tentang diri Anda. Dia tahu yang terbaik dari diri Anda, dia ingin mengembangkan yang terbaik dari diri Anda untuk mencapai rancangannya yang mulia dalam kehidupan Anda. Kita mengakhiri acara Wajah Allah pada saat ini bersama dengan Peniel Misteri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kamu dapat, kamu bisa. Shalom.